Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Alkiptiah dari kelas 5J dengan NIM 18010254149 Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Siswa dalam Pelajaran IPA kelas 4 SDN Pekaya 09 Pagi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Membahas tentang komunikasi. Dalam kehidupan, komunikasi sangat diperlukan oleh manusia. Dengan adanya komunikasi, dapat menghasilkan sebuah respon berupa penyampaian informasi, saling bertukar pendapat, gagasan, pemikiran, hingga perubahan perilaku seseorang. Dalam proses komunikasi, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan secara langsung dan dengan secara tidak langsung. Yang kedua ada pendidikan. Inti dari kita sekolah adalah mendapatkan pendidikan. Pokok dari pendidikan adalah belajar. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai tujuan atau perubahan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi pada pembelajaran IPA. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, pasti diperlukan adanya kemampuan komunikasi pada semua mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran IPA. Pelajaran IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam dan proses terjadinya pada alam sebagai objeknya. Pada pembelajaran IPA, peneliti ini membahas tentang materi tumbuhan. Saat ini, pada proses pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi saja, tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Berkaitan dengan masalah di atas, maka peneliti akan meneliti yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Siswa pada Pelajaran IPA kelas 4 SDN Pekaya 09 Pagi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran IPA pada siswa SD kelas 4. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan komunikasi siswa masih sangat rendah. Yang kedua, guru kurang membiasakan siswa untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, siswa terbiasa hanya mendengarkan guru saja. Yang keempat, cara guru dalam menyampaikan materi terlalu monoton dengan cara menjelaskan saja, bukan dengan cara yang dapat membiasakan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Diharapkan siswa aktif berkomunikasi dalam proses pembelajaran IPA kelas 4 SD. Yang kedua, bagi guru. Diharapkan dapat mengembangkan cara mengajar agar siswa terbiasa aktif berkomunikasi dalam proses pembelajaran IPA kelas 4 SD. Yang ketiga, bagi sekolah. Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam hal kemampuan komunikasi dalam pembelajaran agar siswa bisa aktif berkomunikasi dalam proses pembelajaran IPA kelas 4 SD. Yang terakhir, bagi peneliti, dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana kemampuan komunikasi yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran IPA kelas 4 SD. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Yang pertama membahas pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, yang artinya sama. Dalam bahasa Latin yaitu communis, yang artinya kebersamaan. Dengan demikian, komunikasi adalah suatu penyampaian pesan, baik verbal maupun non-verbal yang mengandung arti atau makna tertentu. Yang kedua, membahas tentang macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi, menurut Susanto menyatakan bahwa ada 5 konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Yang ketiga ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 2. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu kata-kata yang diucapkan maupun ditulis. Dan yang kedua ada komunikasi non-verbal, kata-kata atau pesan tanpa kata-kata. Yang keempat ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, informasi, gagasan, pemikiran agar terjadi interaksi satu sama lain. Yang kelima, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi.
yaitu yang pertama persepsi, yang kedua nilai, yang ketiga latar belakang budaya, yang keempat peran, yang kelima pengetahuan, dan yang terakhir lingkungan. Selanjutnya, yang keenam membahas tentang komunikasi dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran sains, siswa ditekankan atau dituntut untuk aktif. Dalam pembelajaran sains, siswa diperlukan keterampilan atau kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Komunikasi dalam pembelajaran sains yaitu komunikasi ilmiah atau komunikasi saintifik. Yang terakhir, yang ketujuh membahas tentang cara mengukur kemampuan komunikasi. Cara mengukur kemampuan komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada secara langsung berstruktur. Kemampuan komunikasi dengan cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Yang kedua, tidak langsung tak berstruktur. Komunikasi dengan cara yang sederhana dan tidak diperlukan persiapan khusus, misalkan melakukan wawancara, pengamatan, atau melakukan survei. Yang kedua, dengan cara tidak langsung. Komunikasi dengan cara tidak langsung bisa dengan cara menggunakan tes. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Asabai, Nizar Urwani, Murni Ramli, Joko Arianto yang berjudul Analisis Dominasi Kemampuan Saintifik pada Pembelajaran Biologis Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi saintifik dapat membantu siswa kelas 10 dan kelas 11 aktif dalam proses pembelajaran biologi. Karena dalam pembelajaran biologi diperlukan adanya keterampilan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu pada penggunaan komunikasinya. Pada penelitian saya yaitu menggunakan komunikasi non-verbal, yaitu proses komunikasi dengan menyampaikan pesan tanpa kehadiran simbol verbal. Dengan menggunakan komunikasi non-verbal, siswa dapat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya, siswa dapat lebih berpikir kreatif dan inovatif, serta siswa dapat lebih memahami perkembangan teknologi yang ada saat ini yang dapat mendukung untuk melakukan komunikasi tanpa mengharuskan kita bertemu secara langsung. Selanjutnya, ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur penelitian dalam proposal skripsi ini menjelaskan mengenai tahap atau prosedur penelitian untuk menganalisa suatu kemampuan komunikasi belajar dari siswa-siswi SDN Pekayon 09 Pagi. Berikut alur penelitian yang dimulai dari persiapan dalam menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya hingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil akhir yang ingin dituju dari penelitian kemampuan komunikasi belajar yang dimiliki siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, ada tempat penelitian. Tempat atau lokasi penelitian ini adalah pada SDN Pekayon 09 Pagi tahun ajaran 2020-2021 dengan narasumber sebanyak 5 orang siswa kelas 4 SDN Pekayon 09 Pagi. Selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian dilakukan selama 1 bulan yang dilaksanakan mulai bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2020-2021. Selanjutnya ada latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai proses analisis kemampuan komunikasi. Penelitian dilakukan di SDN Pekayon 09 Pagi. Pada awalnya, peneliti melakukan observasi awal dan survei. Ternyata ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan izin meneliti kepada pihak sekolah, ternyata ada respon positif untuk melakukan penelitian. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Penelitian ini untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa pada pelajaran IPA kelas 4 SD. Dan penelitian ini dilakukan di SDN Pekayon 09 Pagi. Oleh karena itu, metode yang dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif.
Melalui metode kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fakta yang relevan dalam penelitian. Selanjutnya ada peran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini memiliki perannya itu sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan perancang tindakan. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti menyusun pertanyaan, melaksanakan wawancara, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Selanjutnya ada data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah yang pertama, sumber data primer, dan yang kedua, sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak ditentukan sebelumnya. Sebab, apabila telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah sulit terpenuhi. Untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian dan memperoleh data dari responden yang meliputi 5 orang siswa kelas 4 SDN Pekayon 09 Pagi. Yang kedua ada sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumen atau arsip-arsip penting. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah yang pertama, buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Yang kedua, dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi objektif di SDN Pekayon 09 Pagi yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Jadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, dengan observasi. Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi partisipan, karenanya dalam studi ini peneliti bertindak tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sekaligus sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai informan kunci adalah siswa-siswi kelas 4 SD sebanyak 5 orang dari SDN Pekayon 09 Pagi, serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi siswa, seperti dokumen, arsip-arsip, atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang berasal dari catatan atau rekaman di lapangan. Yang kedua ada penyajian data, yaitu penyusunan data informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Yang ketiga ada verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi, dan penyajian data yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama ada triangulasi. Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini dapat dicapai melalui yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi. Yang ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu. Yang keempat, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat orang biasa, orang berpendidikan, orang berada, dan orang pemerintahan. Yang terakhir, membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Yang kedua, member check. Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan menunjukkan dan mengonfirmasi kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya kepada informan yang sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.